Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semuanya di mata kuliah Computer Edition atau CAD. Di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan apa-apa yang harus Anda persiapkan di dalam mempelajari mata kuliah Computer Edition ini. Jadi yang pertama di sini sebetulnya sudah ada dijelaskan di pengantar. Anda semuanya harus memprint dulu modul dari panduan praktis dalam mengoperasikan CAD. Kemudian yang kedua, Anda bergabung di grup. Jadi nanti ada informasi yang sama tugas nanti yang akan dicek secara acak nanti adalah di grup. Kemudian begitu juga dengan terkait dengan informasi yang mendadak itu biasanya kita share di grup juga, di grup Telegram yang sudah ada dan beberapa dari Anda juga sudah bergabung di sini. Oke, jadi yang perlu Anda persiapkan itu adalah modul CAD-nya atau panduan praktis CAD-nya harus Anda bawa setiap kali kita masuk. Jadi kalau seandainya tidak Anda bawa, itu harus dijemput pulang dulu. Jadi harus ada. Karena nanti pada saat Anda akan mencoba menjalankan dari komen-komen yang ada di AutoCAD, itu panduannya itu nanti adalah bisa dilihat nanti ke panduan praktis tadi. Kemudian yang kedua, semua Anda juga harus melihat video yang ada di sini sehingga nanti adalah untuk memudahkan kita pada saat Anda nanti melakukan praktikum di CAD. Kemudian target kita nanti dalam satu semester ini itu adalah gambar sebanyak 12 buah gambar, itu terdiri dari 5 gambar bidang 2 dimensi biasa, kemudian 4 gambar yang untuk isometrik nantinya, terus ditambah lagi nanti dengan 3 gambar 3 dimensi. Jadi nanti kita akan punya 3 gambar nantinya, gambar bidang datar 2 dimensi, kemudian gambar isometrik, kemudian gambar 3 dimensi nantinya. Jadi ada nanti 3 kelompok gambar yang dihasilkan totalnya adalah 12 gambar. Jadi udah 3 tahun ya. 3 tahun itu rata-rata mahasiswa memang menghasilkan 12 gambar setiap perkuliahan CAD. Jadi nanti juga Anda akan menghasilkan gambar sebanyak 12 buah. Yang pasti nantinya gambar yang akan Anda hasilkan untuk gambarnya yang bersifat tugas individu itu harus berbeda. Jadi masing-masing nanti 2 gambar dari masing-masing dari 3 sesi itu nanti akan ada 2 gambar yang berbeda nantinya yang akan Anda buat. Dan itu berbeda antara Anda dengan dengan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Makanya masing-masing Anda nanti harus melihatkan dulu gambar yang mau akan dibuat sama saya. Jadi di ACC dulu, yang pasti gambarnya tingkat kerumitannya harus jauh lebih besar dibandingkan dengan gambar yang kita buat di lokal, yang gambarnya dari saya. Jadi kalau untuk gambar yang istilahnya gambar tugas pribadi, tugas besarnya masing-masing pribadi Anda, itu tingkat kesulitannya jauh lebih besar dibandingkan dengan tugas gambar yang kita buat dalam latihan. Jadi nanti 9 gambar itu adalah dari yang kita pandu, artinya bisa bersama, kita buat bersama. Kemudian 3 gambar lagi itu adalah gambar yang berbeda-beda masing-masing Anda. Jadi tidak ada satupun yang sama gambar Anda. Itu nanti yang akan kita buat. Kemudian dari 12 gambar tadi itu nanti kita buat nanti adalah sekitar 2 buah yang kita buat, arahkan nanti itu adalah untuk sebagai background dari simulator. Jadi kalau bagi Anda yang ingin membuat tugas akhir, bagaimana nanti tugas akhir Anda itu lebih menarik nantinya, jadi nanti akan dibuat nanti semacam backgroundnya. Jadi semacam background dari simulatornya. Jadi kalau Anda lihat saja di lab Auto 03 itu kan ada beberapa gambar yang sudah beberapa trainer yang sudah ada background simulatornya berwarna-warni sehingga tampilannya itu lebih menarik, jadi tidak putih polos saja yang ada tulisan-tulisannya. Begitu juga Anda bisa melihat itu adalah yang sudah dibuat oleh guru-guru di SMK Negeri 2 Tarusan, Negeri 1 Tarusan, Koto 11, itu guru-gurunya juga pengabdian masyarakat yang dari tim saya itu juga guru-gurunya adalah membuat trainer yang backgroundnya itu diambil dari sini.
Jadi nanti Anda akan dipandu nanti bagaimana Anda membuat background, kemudian ukurannya berapa, disesuaikan dengan alat-alatnya sehingga nanti akan menghasilkan sebuah thumbnail yang bagus. Jadi itu juga target dari mata kuliah kita di sensor. Jadi kalau seandainya Anda sudah punya ancang-ancang judul, ingin membuat simulator apa, kemudian rancanglah dia di tugas akhir ini, di tugas akhir yang mau kita buat ini. Oke, terus lagi kita itu untuk biasanya ada ujian ya. Jadi kalau memungkinkan ujian nanti kita akan ujian. Jadi ujian itu, tapi sebetulnya sih ujiannya ini lebih kepada ini ya. Kalau dulu memang betul-betul ada soal ujian yang dibagikan. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan berarti kita akan melihat unjuk kerja aktivitas Anda sehari-hari. Yang pasti nanti setiap gambar setiap hari nanti akan dinilai nanti progres Anda itu seperti apa. Sehingga nanti kita tidak melihat bahwasanya gambarnya bagus sementara Anda jarang hadir. Itu tidak. Jadi yang kita nilai ini adalah aktivitas Anda selama di lab. Jadi aktivitas Anda di lab itu nanti akan kelihatan apakah yang Anda buat ini betul-betul hasil kerja Anda atau hanya duplikasi dari karya orang lain. Kalau duplikasi itu nilainya tidak ada. Jadi langsung kita batalkan. Kemudian kalau terketahuan duplikasi nanti Anda akan ditambah lagi membuat tugas yang baru. Jadi ada lagi tugas yang barunya. Kemudian nanti untuk meningkatkan yang agak-agak lambat belajarnya, nanti dia juga akan dikasih tugas tambahan. Tugas tambahan untuk melatih Anda supaya lebih mahir dalam menggunakan AutoCAD. Jadi target kita memang 12 gambar. Tetapi kalau seandainya ada yang memang agak-agak lambat keterampilannya di dalam menggambar, nanti akan kita tambah lagi dengan tugas yang baru yang sifatnya lebih agak simpel dulu begitu sebelum kita lanjut dengan tugas-tugas yang kita buat ini. Jadi itu terkait dengan informasi AutoCAD. Anda juga bisa mencoba-cobanya dari sekarang. Itu terkait dengan video masing-masing komen yang ada di AutoCAD itu silahkan silahkan dicoba. Yang pasti nanti pada saat belajar tatap muka kita punya aturan bahwasanya selagi saya menerangkan Anda belum boleh mengotak-atik komputernya, mouse-nya. Kemudian nanti pada saat saya minta Anda mencobakan, setelah saya demonstrasikan baru Anda mencobakan dengan berpatokan kepada panduan praktis yang sudah Anda print, yang sudah saya share di Google Drive yang di e-learning ini. Oke, selamat belajar di mata kuliah AutoCAD. Sampai ketemu di mata kuliah tatap mukanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.